Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, ratusan kios di Pasar Kroya Cilacap, Jawa Tengah terbakar. Para pedagang panik menyelamatkan barang dagangan. Para pedagang panik berupaya menyelamatkan barang dagangannya saat kebakaran pasar tradisional Kroya Cilacap, Jawa Tengah. Banyaknya barang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas berupaya memadamkan api. Api pertama kali diketahui dari salah satu kios di lantai 2 pasar. Penyebab kebakaran yang menghanguskan sekitar 300 kios milik pedagang ini masih diselidiki polisi. Gara-gara mobilnya dirusak, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat mempidanakan kakak dan adik kandungnya sendiri. Tiga saudara kandung yang merupakan anak dan istri kedua pelaku histeris saat orang tua mereka dimasukkan ke mobil tahanan kejaksaan. Pihak yang bersengketa merupakan anak-anak Ibu Rodiah lansia yang dilaporkan 5 anaknya dengan tuduhan menggelapkan harta warisan. Batu dilempar sama si Arif. Warga dan keluarga Ibu Rodiah di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan pengerusakan sebuah mobil milik anak keduanya. Kasus ini pun berbuntut panjang. Saugi, anak kedua Ibu Rodiah, mempidanakan kakak dan adik ketiganya. Menggunakan kursi roda, Ibu Rodiah diantar putra keduanya dan seorang kuasa hukum mendatangi Kejaksaan Negeri Cikarang untuk mediasi. Namun upaya tersebut gagal. Ibunya ini mau nggak didamaikan sama terlapor. Mereka jawabnya, saya udah kesal gitu loh. Karena waktu di pengadilan sudah didamaikan, jawabnya lanjut. Akibatnya Sonya Susilawati, anak pertama Ibu Rodiah, dan Sari Padilah, anak ketiganya, harus menjalani penahanan. Histeris terjadi saat dua anak Rodiah akan dibawa ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Salah satu pertimbangan dari penuntut umum melakukan penahanan, selain memang ancaman pidananya sudah memenuhi persyaratan dari objektif, salah satunya adalah salah subjektif, dikhawatirkan para tersangka ini mengulangi lagi tindak pidana. Pihak yang bersengketa merupakan anak Ibu Rodiah lansia 72 tahun yang dilaporkan 5 anaknya dengan tuduhan menggelapkan harta warisan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Pencuri bersenjata api menyatroni rumah kos di Jember, Jawa Timur. Pemuda nyaris ditembak pelaku yang beraksi menggunakan senjata api. Kamera CCTV merekam aksi seorang pemuda yang menggagalkan pencurian motor pada sebuah rumah kos di Jalan Kaliurang, Jember, Jawa Timur. Mengetahui pelaku menodongkan senjata api, sang pemuda berupaya menghindar. Kedua pelaku langsung kabur menggunakan motor. Aksinya diketahui setelah saksi curiga melihat pelaku merusak salah satu motor. Sang pemuda berupaya menutup pagar rumah kos milik tetangganya. Kejadian ini telah dilaporkan korban ke Polsek Sumbersari. Penghuni kos menyebut di sekitar lokasi kerap terjadi aksi pencurian termasuk motor. Dia mau nutup gerbang ini. Nah, karena mau nutup ini, kayaknya si pelaku yang di luar itu sudah aba-aba sama orang yang di dalam. Nah, akhirnya yang di dalam itu keluar sambil ngacungin pistol seperti itu. Makanya mas-mas yang sempat mau nutup pintu sini itu langsung kabur. Karena takut terjadi ya seperti itu, Pak. Dari depan itu ada yang kayak mencurigakan, jadi saya samperin. Terus ternyata ada yang di dalam itu ada yang mau ngambil sepeda itu. Jadi saya langsung gerak cepat gitu aja. Oh iya. Ternyata bawa senjata api itu. Jadi saya langsung lari. Tapi nggak sempat berbunyi dor. Nggak sempat jedor, tapi arahkan langsung ke saya itu. Polsek Sumbersari tengah menyelidiki kasus pencurian dengan menggunakan senjata api. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Seorang wanita selebgram menjadi korban perampokan di Medan, Sumatera Utara. Korban nyaris tewas setelah mendapat 10 kali tikaman. Pelaku ternyata teman dekat korban yang sakit hati karena kerap dimaki dan dihina.
MF, seorang pemuda asal Medan Marelan ini dibekuk aparat gabungan Polda Sumatera Utara pada dini hari usai merampok. Pelaku terpaksa dirumpuhkan lantaran melawan dan berupaya kabur saat penangkapan. MF merupakan pelaku perampokan disertai penganiayaan sadis yang dialami seorang selebgram Indah Hairani, warga Jalan Sekata, Medan Barat. Korban nyaris tewas setelah mengalami 10 luka tikaman. Hasil pemeriksaan pelaku ternyata teman dekat korban yang sakit hati lantaran kerap dimaki dan dihina serta dimintai uang. Aksi sadisnya dilakukan saat pelaku mengajak korban pergi di tengah jalan. Pelaku dan korban terlibat cekcok. Pelaku yang emosi menikam korban berkali-kali dan meninggalkan di jalan serta membawa kabur mobilnya. Motifnya tersangka sakit hati karena dihina dan dimaki oleh korban. Tersangka dengan korban pacaran nggak? Iya, hasil pemeriksaan teman dekat. Dari kasus ini petugas mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya pisau yang digunakan pelaku serta mobil korban. Pelaku terancam 12 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Aksi pencurian di toko parfum terekam CCTV. Mengetahui aksinya terekam, pelaku menutupi wajahnya dengan selimut. Pelaku pun menggasak uang 7 juta rupiah. CCTV merekam pencurian di toko parfum di Jalan Putri, Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Mengetahui aksinya terekam, pelaku menutup wajahnya dengan selimut. Pelaku membongkar laci kasir toko dan mengambil uang 7 juta rupiah serta handphone. Pelaku sempat menghitung uang tersebut di bawah meja. Aksi pencurian baru diketahui esok hari saat karyawan melihat meja kasirnya berantakan. Dari karyawan yang jaga pagi, katanya meja udah berantakan. Dan pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingati